untuk yang terbaik ya. Jadi lanjut besok ngerang onde ya. Jangan lupa ingetin umur. Onde di hari ibu artinya hari yang baik. Setiap ibu melahirkan kita di dunia. Tanpa ada ibu maka tidak ada kita. Maka onde juga mengingatkan usia kita. Berapa lama kita dilahirkan? Berapa lama pula orang tua kita merawat kita? Berapa lama kita bisa membalas budi orang tua? Kalau orang tuanya masih ada, kita masih bisa membalas budi. Kalau tidak ada, hanya doa ya, yang ada nama, yang ada abu, besok jangan lupa bawain ya, buat suhu jangan banyak-banyak. Ya, itu besok selamat hari ibu ya. Jadi nggak ada hari bapak kalau di Indonesia. Kalau di Taiwan ada hari bapak. Biasanya hari bapak jatuhnya di Waisak hari ibunya di Waisak ya. Hari bapaknya nggak tahu di hari apa. Ya karena bapaknya sedang jalan-jalan. Jadi para ibu selalu dimuliakan ya. Semoga menjadi bodhisattva. Bab 3 bagian ketiga ya. Udah bagian ketiga nih. Bab ke-7 ya. Bab ke-7 bagian ketiga. Pertobatan, cinta kasih dan belas asih. Hari ini kita berada karena karma bersama. Lalu kita melihat bahwa kesulitan dan kesengsaraan hidup manusia menjauhkan diri kita dari karma baik. Orang yang udah jatuh menderita biasanya lupa dengan karma baik. Karena karma buruk, kita jatuh ke 3 alam menderita. Menderita atas segala jenis penderitaan. Bahkan terlahir sebagai manusia juga masih menderita. Karena kondisi dari masa lampau kita tidak ada yang tahu, memang udah lewat. Tetapi semua itu menuntun kelahiran kembali yang tiada henti-hentinya. Dan kelahiran kembali saat ini, bila Anda dilahirkan dalam keadaan yang beruntung, maka kita harus bersyukur. Bersyukur ya, bukan syukur gitu. Syukurin orang jago ya. Bersyukur. Nah, kita juga harus tahu bahwa kita sudah berganti-ganti badan jasmani. Badan ini sudah rusak, sudah rapuh, sudah sakit, sudah tidak bisa dipakai. Nah, kita harus menggantinya dengan badan yang baru. Nah, badan yang baru bisa halus, bisa bentuknya sama, artinya lahir lagi jadi manusia. Asal jangan lahir jadi hewan ya. Nah, lahir jadi hewan kenapa? Malas belajar, nggak mau tahu berbuat baik, itu jadi hewan. Kalau jadi setan, ketakutan, cemas. Makanya orang kalau hidupnya cemas terus, takut terus, pasti menderita itu. Nanti to be continue jadi ghost. Nah, kalau kita baik-baik aja, biasa-biasa normal, jadi manusia, human, manusia, manu artinya pikiran, artinya makhluk yang punya pikiran, akal dan budi. Kalau kita banyak jahatnya, kebenciannya, jatuh ke alam neraka ya. Semua Buddha dan Bodhisattva yang agung dengan mata batinnya, mata dewanya, mata Buddhanya, mereka mampu melihat semua makhluk di 3 alam yang menderita. Melihat mereka sedang menghabiskan karma mereka ke alam rendah, apa yang dihabisin? Karma buruknya berbuah terus dihabisin. Karma baiknya tidak banyak membantu. Karena karma baiknya sedikit, karma buruknya banyak, itu yang sedang dihabisi, sehingga tidak bisa keluar dari alam menderita. Mereka melihat makhluk hidup di alam tanpa bentuk dengan bahagia dan melekat pada samadhi. Alam-alam surga, alam Brahma, mereka happy dalam samadhi, dalam meditasi. Jadi jangan harap kalau Anda mau lahir di alam Brahma bisa jalan-jalan kia-kia gitu ya. Enggak ada, cuma duduk diam samadhi. Happy dalam samadhi. Meditasi itu bisa dapetin happy karena dia bisa menjadi pencipta, bisa kemana-mana. Tapi ya mereka melekat dengan samadhi. Tidak lama kemudian kehidupan mereka berakhir dan akan jatuh juga ke alam nafsu, bisa jatuh ya ke bawah. Karena mereka habis, nama baiknya habis, mereka juga akan lahir kembali sebagai manusia atau lahir di binatang. Nah, bisa jatuh ke alam bawah juga. Jadi ini lingkarannya muter-muter aja, lahir mati
para Buddha dan Bodhisattva itu dengan cinta kasihnya nggak tegaan, tapi cucu-cuna, maka mereka mau membantu. Dengan kekuatan 10 perbuatan baik, makhluk hidup dapat memperoleh tubuh manusia. Ya, 10 perbuatan baik. Bagaimana pula mereka jadi manusia mengalami penderitaan. Ketika hidup mereka berakhir, banyak dari mereka yang terlahir di alam menderita. Binatang, berbagai penderitaan dan kesesalan, dicapuk, dipukul dengan tongkat, membawa beban berat, dan mereka terus menderita, tertekan, letih, lelah, kulit leher beberapa dari mereka digosok hingga rusak dengan kuk. Itu kayak pedati, sapi yang menarik pedati. Tubuh mereka dicap dengan besi panas. Para Buddha melihat makhluk setan juga terus menerus menderita dari rasa lapar dan haus. Makhluk peta itu banyak lapar dan haus. Mereka menyiksa, tersiksa dengan nyala api yang meletus pada akhir kalpa. Jika mereka tidak memiliki kebaikan, mereka tidak akan pernah mencapai pembebasan. Jika mereka memiliki sedikit berkah, mungkin dapat lahir sebagai manusia. Tapi dengan banyak penyakit dan umur pendek. Ini adalah bagaimana mereka menjalani kehidupan. Udah keluar dari setan yang kelaparan, kehausan, menderita, tubuhnya mega makanan berubah jadi api, lahir lagi jadi manusia. Itu udah dapat berkah tuh. Tapi jadi manusia sakit-sakitan, terus ya begitulah, penyakit dan menderita. Semua orang harus mengetahui bahwa perbuatan baik dan buruk dapat diibaratkan seperti roda yang berputar abadi. Putaran sebab dan akibat ini diibaratkan seperti rantai yang panjangnya tanpa batas. Kaya atau miskin, berstatus sosial tinggi atau rendah adalah hasil dari perbuatan seorang di masa lampau. Tanpa sebab tidak mungkin ada akibat. Kita percaya atau tidak percaya dengan Buddha, hukum ini tetap berlaku, ya, sebab akibat. Buddha hanya nunjukin tidak hukum yang tidak ada sebab dan ada akibatnya. Jika seorang terlahir terhormat dan terpuji seperti seorang raja, itu adalah akibat dari mendukung dan menghormati mereka yang patut dihormat, terutama Triratna atau Sanpao, Buddha, Dhamma, dan Sangha, Popasa. Memberikan penghormatan dengan tulus, maka seseorang bisa terlahir dengan kekayaan yang berlimpah karena mereka rajin berdana. Jika seorang memiliki umur yang panjang, itu karena tidak pernah membunuh. Jadi udah pasti kalau kita senang membunuh, nah akan usianya pendek. Ini akibat dari menjunjung tinggi sila. Seorang dengan tubuh yang gagah akibat dari mempraktekkan kesabaran. Ya. Jika seorang tekun dalam latihan dan tidak pernah lengah, itu ada akibat dari mempraktekkan wirya atau semangat. Ini kalau kita bersemangat akan jadi rajin. Jika seorang telah berbakat dan cemerlang dengan wawasan yang jelas dan luas, akibat memiliki kebijaksanaan. Orang yang punya kebijaksanaan, wawasannya luas, temannya besar, banyak. Ya. Jika seorang memiliki suara yang jernih dan tajam, wah ini yang suaranya bagus-bagus nih ya. Kalau saya sih suaranya garing-garing gitu, sengal. Itu akibat menyanyikan pujian pada 3 permata. Maka kita akan sungking, liangkeng, benar-benar pakai hati, pakai suara yang bagus. Nanti lahir lagi suaranya pasti merdu deh. Wah, penyanyi kalah deh. Jika seorang rapi dan bersih, bebas dari penyakit, itu akibat mempraktekkan cinta kasih. Ini sebab akibat ya, cinta kasih. Jadi kalau banyak cinta kasihnya, rapi, bersih, nggak geradakan, mukanya halus gitu, nggak usah operasi plastik. Jika seorang besar dan tinggi dengan anggota tubuh yang berpawan, akibat rendah hati dan penuh hormat. Jadi ganteng, gagah ya. Jika seorang bertubuh kecil dan pendek, itu adalah akibat dari suka menganggap remeh orang lain, merendahkan orang lain, jadi rendah dan konten. Nah, jangan patah hati ya. Kalau memang badannya kecil, harus tahu tuh supaya tinggikan orang lain, gitu kan. Jika seorang terlahir buruk rupa, itu akibat dari mudah kesel dan marah, tuh udah pasti. Itu nggak usah ngomong dah kalau itu akibat dari
kesel, jadi buruk rupa. Jika seseorang itu dungu itu bodoh ya, karena tidak mau belajar dan tidak mau mencari pengetahuan. Kalau terlahir bisu itu akibat memfitnah orang lain, tidak menghargai orang lain. Jika seorang terlahir sebagai budak, itu akibat dari tidak melunasi utang. Yang punya utang siap-siap. Ya. Jika seorang terlahir buruk rupa dan berkulit hitam, itu karena menghalangi cahaya Buddha. Oh tenang, kita agak pernah ketemu Buddha. Yang menghalangi cahaya Buddha. Jika seorang terlahir di negeri di mana semua penduduknya telanjang, wah itu berarti suku-suku yang di pedalaman. Itu akibat dari berpakaian tidak senonoh dan merasa lebih tinggi dari orang lain. Nah, orang pakai baju mau terbuka-buka, entah begitu dibuka semua bingung. Jika seseorang terlahir di tempat di mana penduduknya memiliki kaki sebesar sepatu kuda, sepatu kuda kakinya kayak apa ya? Itu akibat dari egois dan berpakaian tidak pantas serta menggunakan alas kaki yang berisik. Wah, petak, waduh nanti lahir jadi sepatu kuda kakinya. Jika seorang terlahir di mana penduduknya melubangi dada, dadanya dilubangi. Oh, ada ya. Itu akibat menyesal telah melatih memberi dan menanam berkah. Jadi kalau udah berbuat baik jangan disesalin, ntar dadanya berlubang. Apa dadanya lubang? Penasaran. Jika seseorang terlahir sebagai rusa akibat menakuti orang lain, maka rusa kan gampang takut, gampang kaget. Nah, sering ngaget-ngagetin, nakut-nakutin orang, wah jadi rusak. Jika seorang terlahir sebagai naga, naga nih naga, mau lahir jadi naga, ini suka berperilaku genit, jadi naga aja kita lah, ya, genit-genit dikit nggak apa-apa ya. Jika seseorang memiliki luka yang ganas, itu akibat menyambuk makhluk hidup. Jadi kalau kita juga koreng-koreng nggak sembuh-sembuh, dulunya mungkin sering menyakiti atau menyambut. Jika seorang memiliki kehidupan yang menyenangkan akibat ramah terhadap orang lain, ramah ya, bukan rajin menjamah. Jika seorang terus-menerus terpenjara, dipenjara lagi, nah itu adalah akibat mengurung makhluk-makhluk hidup di kehidupan lampau. Membuat komentar yang memecah belah dan mengkritik khotbah dharma, mengganggu pendengar yang lain, mengakibatkan seorang terlahir sebagai seekor anjing dengan telinganya yang panjang. Waduh, itu khas papis. Jadi kalau lagi dengerin dhamma jangan ganggu orang tuh ya, apalagi mecah belah. Itu suhunya nggak benar. Wah. Mendengarkan dharma dengan pikiran yang tidak mengapresiasi mengakibatkan seseorang terlahir sebagai keledai bertelinga panjang. Pelit dan serakah, tidak mau berbagi makanan dengan orang lain, mengakibatkan seorang jatuh ke alam setan. Gara-gara pelit, kopet, nggak mau beli makanan, akibatnya nggak bisa makan. Tahu nggak? Jadi manusia kalau kelaparan kayak apa? Coba puasa, jangan sebulan, nanti kayak yang meninggal di Kalideres. Ya, jangan sebulan. Lapar aja kayak apa? Mau makan nggak bisa makan. Ini makanan banyak nih kalau orang setan, makanan banyak. Tapi ketika dia sentuh jadi api, mau masuk mulut kebakar, nggak bisa. Jadi lapar terus, haus terus. Dengan niat tidak baik memberikan orang lain makanan yang tidak layak makan. Wah, suka kasih masakan bekas, basi ke orang lain, mengakibatkan seorang terlahir sebagai seorang babi atau kumbang kotoran, lalat kotoran. Tahu ya babi makannya apa? Campur-campur semua dimakan, duduk ya. Babi. Tapi haus kan babi. Padahal babi makannya jorok, tapi manusia makan babi. Merampok orang lain mengakibatkan seorang terlahir sebagai seekor kambing yang akan dikuliti dan dimakan. Tuh merampok. Oh, jadi kalau perampok jadi gemar mencuri akan mengakibatkan seorang terlahir sebagai seekor sapi dan kuda karena dia mengambil hak milik orang lain, maka dia harus bekerja untuk orang lain sama balas utang, diperbudak oleh manusia.
Gemar berbohong, bergosip tentang orang lain. Nah ini nih hobi nih. Ini hobi apa bakat ini? Mengakibatkan seseorang terjatuh ke alam neraka. Oh, gara-gara ngomong gosip doang, berbohong. Di mana tembaga panas akan dituang ke mulutnya dan lidahnya ditarik keluar serta dibajak oleh sapi. Waduh, serem ya. Ketika buah kejahatannya di alam neraka telah selesai, ia akan lahir lagi jadi burung hantu dengan suara menjijikkan. Burung hantu apa burung gagak? Burung hantu ya. Burung hantu atau burung gagak itu menjijikkan soalnya. Yang tak tertahankan menyebabkan orang-orang mengutuknya dan mengharapkan dia mati. Serem ya. Ayo, yang suka bergosip, buruan bertobat. Gemar mabok-mabokan, udah mau Imlek tahun baru nih, biasanya pada mabok-mabok minum-minum nih. Gemar minum minuman keras dan mabuk-mabukan mengakibatkan seseorang terlahir di alam neraka kotoran mendidih dan alam neraka tanpa kebahagiaan. Udah happy, apalagi kalau di daerah tertentu kalau buat dapat duit mabuk, nanti terlahir di alam neraka ya tanpa kebahagiaan. Ketika buah perbuatannya habis, lahir lagi jadi seekor kera. Ayo deh, seekor kera. Dan ketika buah perbuatannya habis, lahir lagi jadi manusia keras kepala dan bodoh, dibenci oleh orang lain. Oh begitu. Jadi kalau kita keras kepala dulunya sing mabok-mabok kali ya, dan lahir lagi jadi kera, monyet. Menyalahgunakan orang lain dan menyuruh mereka bekerja secara berlebihan, memperkerjaan orang lain secara berlebihan akan mengakibatkan seorang terlahir sebagai seekor gajah. Kan gajah diporsir kerjaannya gajah ya. Terlahir kaya dan terhormat, tetapi menyambut orang berstatus rendah, meninggalkannya tanpa keadilan akan mengakibatkan seorang lahir di alam neraka selama jutaan tahun. Ketika buah perbuatannya habis, lahir lagi jadi seekor kerbau dengan hidung yang dilubangi, menarik kereta, membajak sawah, dipukuli dengan tongkat besar. Ini akan menjadi buah penderitaan yang disebabkan dari masa lampau. Jika tubuh seseorang itu kotor tubuhnya, ini adalah akibat terlahir sebagai seekor babi di kehidupan lampau. Kotornya gimana ya? Demikian pula jika seseorang pelit, serakah, tidak kenal ampun, itu adalah akibat dari terlahir sebagai anjing dari kehidupan lampau. Oh kalau pelit dulunya anjing. Tidak dapat bekerja sama, kejam, berpikiran dogmatis, akibat terlahir sebagai kambing dari kehidupan lampau. Keras kepala. Jika seorang sembrono, mudah gelisah dan kurang tekun, akibat lahir sebagai monyet dari kehidupan lampau. Jika tubuh seseorang berbau amis, itu adalah akibat lahir sebagai seekor kura-kura atau ikan di masa lampau. Jika seorang memiliki pikiran yang ganas, akibat lahir sebagai ular di kehidupan lampau. Tidak memiliki ulas asih, akibat lahir sebagai harimau atau serigala. Jadi terbaliknya. Hari ini kita berada di sini karena karma kita. Kita harus ingat, kelahiran sebagai manusia hidup di dunia ini menderita karena usia yang pendek dan memiliki banyak penyakit, kesulitan, akibat dari 3 karma kita sendiri yang membawa buah penderitaan di 3 alam menderita. 3 alam ini muncul dari 3 racun. Apa 3 racun? Ya, racun tikus, loba, dosa dan moha, yaitu kebodohan, kebencian dan keserakahan. Kita sendirian dan tidak ada orang tua yang penuh cinta kasih atau anak yang berbakti yang mampu menyelamatkan kita. Tiba-tiba kita muncul di istana milik Raja Yama. Wah, Liam Goong, Yemoang kalau bahasa Korea. Tanpa peduli tentang status kita, penjaga neraka menghitung jumlah perbuatan baik dan buruk kita. Dihitung pakai kalkulator.
Pada waktu itu kita tidak akan berani menyembunyikan apapun, tapi dengan mudah kita akan mengakui semuanya. Gak bisa mengelak. Karena kondisi ini kita dikirim ke berbagai tempat untuk menderita dan berbahagia, tergantung karma kita sendiri. Mengalami semua sendirian, tidak ada teman. Di kegelapan dan ketidakjelasan kita terpisah dari sanak keluarga kita untuk waktu yang lamanya tidak terhingga. Semuanya mengambil jalan masing-masing tanpa pernah tahu apakah bisa bertemu lagi. Maka nangis-nangisan, cuma nangis-nangisan, tapi nanti belum tentu ketemu lagi, kecuali jodohnya kuat. Bahkan makhluk surgawi mencatat perbuatan baik dan buruk dari semua orang. Mereka tidak melewatkan apapun, tak sehelai rambut dari perbuatan apapun. Orang baik melakukan perbuatan baik dan memperoleh berkah serta berumur panjang. Orang jahat melakukan perbuatan buruk dan memiliki penderitaan tanpa akhir. Mereka akan jatuh ke alam setan dan baunya habis, terlahir lagi sebagai binatang. Penderitaan yang mereka alami adalah tiada akhir dan tidak tertahankan. Maka beruntunglah kita lahir jadi manusia. Nah, nggak beruntung, udah kasihan ya. Beruntung nggak? Di sini kita masih bisa menyesal dan bertobat. Mereka yang berbuat kebaikan menuai buah yang baik. Mereka yang berbuat kejahatan menuai buah yang buruk. Hal ini terjadi di dunia dengan 5 kemerosotan, di mana kita harus berhati-hati untuk menjaga diri kita dan jangan melakukan kejahatan apapun juga. Jangan meremehkan perbuatan baik yang kecil dan menganggap mereka tidak membawa berkah. Mengumpulkan tetesan air dapat memenuhi tangki yang besar cuma dengan tetesan air. Tanpa mempraktekkan dan mengumpulkan kebaikan yang kecil, maka kita tidak akan pernah menjadi makhluk suci. Jangan menganggap bahwa enteng kejahatan kecil, tidak akan ada buah dari kejahatan itu. Kumpulan dari perbuatan kecil akhirnya akan menghancurkan kita. Kayak air setetes-tetes, tapi di batu karang lama-lama karangnya ropos hancur. Kita harus menyadari bahwa seluruh kebaikan dan malapetaka, berkah dan ketidakberuntungan datangnya dari mana? Bukan kutukan, itu bukan cobaan, tetapi datang dari pikiran kita sendiri. Jika tidak ada sebab yang kita lakukan dengan pikiran, ucapan, dan badan jasmani, bagaimana ada buah dari karma baik dan karma buruk yang kita peroleh? Jadi kita ini bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Jangan pernah nyalahin makhluk lain, apalagi yang adik kuasa. Jangan, karena semua adalah hasil perbuatan kita. Mata kita tidak melihat kesalahan kita karena mata kita selalu melihat keluar. Ada nggak mata yang bisa melihat ke dalam? Coba balikin bola mata yang lihat ke dalam, bisa nggak? Nggak bisa. Kalau mau melihat ke dalam namanya pakai mata hati, tapi nggak ada titiknya tuh di liver. Pakai mata hati katanya kan, gitu ya. Nah, kita melihat selagi masih kuat dan sehat, kita harus mengerahkan segala perbuatan untuk belajar dan mempraktekkan perbuatan baik. Sebaiknya ketika waktu kita habis, kita akan menyesal dan tidak bisa mempraktekkan perbuatan baik dan akan diminta menebus kesalahan kita. Semoga kita menjadi lebih sadar dan kejahatan ini bisa kita sadari. Jika gagal merenungkannya, bahwa setelah kita meninggal tubuh ini pasti akan jatuh pada menderita. Bisakah aku dipaksa oleh kebencian yang parah dan mendalam untuk melakukan hal yang jahat? Nah, renungin ya. Bisakah aku dipaksa oleh kebencian yang mendalam untuk melakukan hal yang jahat? Saat kita sudah muncul benih-benih ketidaksukaan, ketidaksenangan, pikiran kita jahat, benar? Nah, makanya ini, bisakah kita dipaksa? Dipaksanya oleh apa? Bukan paksa oleh orang lain, tapi diri kita sendiri, kebencian, sehingga kita melakukan hal-hal yang jahat. Bisakah aku menjadi sangat marah dengan orang lain sampai mengharapkan mereka binasa atau mati? Bisa nggak? Bisa. Bisakah aku iri dengan orang lain hingga tidak tahan ketika melihat hal-hal yang baik terjadi pada mereka? Mereka dapat berkah, kita iri dan kita tidak suka.
Bisakah aku sangat ingin menghancurkan orang lain sehingga aku akan membuat mereka terperosok ke dalam segala jenis kesengsaraan? Bisakah aku sangat ingin memukul seseorang sehingga aku ingin merancang segala jenis siksaan untuk dijalani oleh orang itu? Bisakah aku menikmati kemarahan dan kebencian sehingga aku mengabaikan status dan posisi diri kita dan orang itu? Oh ya, sekarang lagi di sidang. Bisakah aku menjadi begitu fokus ketika mengutuk orang lain dengan bahasa yang kotor, dengan suara yang menggelegar serta mata penuh api, sehingga aku akan kehilangan semua rasa hormat untuk mereka? Bisa ya? Udah biasa. Ini mah nggak usah diajarin. Mungkin kalau berbuat jahat ya emang begitu keadaannya ya. Jadi hati, sirik, dendam, benci, kita jadi lupa diri. Atau kita mempertimbangkan perilaku kita ketika menanam berkah. Apa tidak memiliki tekad yang baik? Apa aku ingin memulai tetapi kehilangan antusias di kemudian hari? Apakah aku memulai dengan semangat tapi energiku berkurang? Apakah aku kehilangan dan goyah dalam tekadku sehingga tidak ada lagi tekad yang tersisa untuk melakukan kebaikan? Berat. Kalau kejahatan lancar. Kayak naik tanjakan sama turun tanjakan mana lebih gampang? Turun. Naik mobil juga kalau mobilnya manual, naik tanjakan, gigi satu, gigi dua, turun naik gigi satu ya. Kalau turunan netral juga gelinding. Ya kalau untuk turun gampang, tapi kalau mau naik susah. Kita baru lagi belajar naik, mengendalikan diri kita, jatuh lagi. Serakah muncul, jatuh lagi. Benci muncul, jatuh lagi. Kita nih, pikiran kita nih naik turun. Naiknya pakai gigi satu, saya mau jadi lebih baik. Ada makanan enak, lupa diri. Mau naik, memuji orang. Begitu kuping dengar yang gak enak, langsung dah lancar. Kita tidak boleh disakiti, tidak boleh disenggol, tidak boleh dilukai ya. Sutra mengatakan, melalui penderitaan semua kesalahan akan dimusnahkan. Demikian ketika kita bertobat dengan tulus bernamaskara, seperti gunung yang runtuh bertobat dengan ketekunan dan disiplin yang tinggi hingga ke suatu titik di mana kita meninggalkan kehidupan kita, bekerja menyiapkan kesalahan kita. Kenapa sih perlunya bertobat, bersujud, bernamaskara? Saat kita merendahkan diri, ini kepala kita nih paling tinggi ya. Gak pernah mau menghormat orang, nunduk. Kalau orang Jepang pintar sampai 90 derajat, hormat, betul-betul hormat. Coba lihat kalau kita pergi ke hotel-hotel atau jadi tamu di Jepang, mereka nganterin kita manajer sampai luar, sampai bis nggak kelihatan, mereka masih nunduk. Sampai udah nggak kelihatan baru mereka berdiri. Hebat ya. Kita mah, dah bye bye, begitu. Orang Jepang menghormat, makanya wenshin itu 90 derajat. Saya agak susah, perutnya lebih gede soalnya. Jadinya wenshin itu 90 derajat. Namaskara itu harus kepalanya nunduk. Buat apa? Ini si sombong ditaklukkan. Betapa sering kita menerapkan ketulusan yang mendalam. Tegurlah diri sendiri dan menanggung kesulitan ketika kita bertobat. Pada saat kita meninggal, kita mengeluh bahwa kita kehabisan energi, ingin hidup kembali tapi tidak bisa. Tubuh ini sudah begitu lelah, kaki kita tidak pernah digunakan melangkah ke tempat-tempat yang baik, tempat-tempat yang bisa membuat kita tenang, damai. Bahkan kita maunya cuma tidur dalam nyenyak seperti orang yang mati. Berapa sering kita menasihati diri kita untuk bernamaskara. Orang Tibet ya, coba perhatikan dulu ya. Kalau sekarang sih udah modern ya, tapi masih ada orang sekarang begitu. Itu dari kampungnya mereka mau ke kota Lampung, berjalan mau 3 bulan, mau seminggu, mau sebulan, tergantung dekat atau jauh. Mereka tuh 3 langkah namaskara, namaskaranya full. 3 langkah namaskara full.
Karena memang Tibetnya nama sekarang kan full prosession, full satu badan. Jadi kalau Theravada seperempat, Mahayana setengah, ya setengah. Kalau Tantra penuh satu badan. Mereka 3 langkah, 3 langkah. Pergi itu karena uang, nggak peduli, pasti ada yang dukung. Makan pasti ada yang dukung. Hebat, saling mendukung. Nah, jadi kalau ada rombongan tuh pada lagi Sanpu Ipai, itu pasti didukung. Tapi kadang-kadang mau pulang ada uang. Jadi kalau di Potala banyak yang minta-minta, itu ongkos buat pulang. Paginya didukung, pulangnya harus punya ongkos. Gitu. Niat ya. Kita Sanpu Ipai aja nggak nyampe-nyampe rasanya. Iya. Tapi begitu sampai, wah luar biasa. Sanpu Ipai. Dari pagi hingga siang sampai sore dan malam, tengah malam hingga subuh, pikiran kita setiap waktu tidak pernah berperhatian penuh terhadap sanpao, 3 permata atau 4 kebenaran mulia. Jarang memiliki kesempatan untuk membalas kebaikan orang tua kita, guru kita, orang-orang sepuh, orang-orang yang baik, pemimpin kita. Jadi kebanyakan tidur aja. Jadi sebelum tidur dan pas bangun, pancari lagi, doakan mereka yang telah berjasa pada kita. Jarang memiliki pikiran untuk mempraktikkan meditasi mengembangkan kebijaksanaan. Jika kita memeriksa ke dalam diri kita akan menyadari bahwa kita sebenarnya tidak memiliki pencapaian dharma apapun, masih jauh sekali dari murni yang layak disebutkan. Sebaliknya, sebagaimana kita melihatnya, kita hanya menemukan kekotoran batin yang tidak terbatas dan rintangan karma yang berat. Gagal melakukan pemeriksaan atau observasi terhadap diri atau vipassana terhadap badan jasmani dan batin. Kita menganggap bahwa kita memiliki jasa kebaikan yang besar, padahal nol. Ya, kayaknya kita hidup ini udah banyak yang kita lakukan, padahal nol. Kita mungkin melakukan berbagai kebajikan, tapi dengan mudah terbawa arus kesombongan dan kebanggaan sehingga nol. Ya, walaupun kita sering berbuat baik, tapi sombong, mengabaikan orang lain seolah-olah mereka tidak ada. Aku bisa melakukan ini, orang lain tidak bisa melakukannya. Aku berlatih dengan baik, sementara orang lain tidak. Jadi jangan sampai kita menjadi sombong. Sekarang di hadapan persamuan agung, kita bertobat atas semua kesalahan kita. Semoga kita dimulihkan dengan tekad bagaimana supaya kita bisa terangkat. Kalau ada yang memiliki pikiran yang tidak baik terhadap kita harus mengosongkan diri kita dan menyingkirkannya dari pikiran-pikiran yang buruk yang belum muncul. Ada orang jelek-jelekin kita, kosongin dulu pikiran kita dan jangan sampai ada pikiran balas dendam muncul. Sedikit aja perasaan tidak suka, sedikit aja api kemarahan, sedikit aja kebencian, itu udah kayak bensin, langsung nyambar. Jadi kita udah melatih diri nih. Saya udah melatih diri ya. Tetap aja sedikit aja ada api, masih emosi bisa, nyambar gitu kan. Minimal melotot dulu gitu kan. Itu udah pasti. Nah, ini adalah wajar. Kenapa? Orang yang udah biasa loncat, marah-marah, udah biasa, orang anggap biasa. Tapi kalau orang yang baik nih kelihatannya baik. Tahan gitu kan emosinya. Karena belum tentu orang baik itu dia bisa ngeluarin emosi. Jadi dia baik. Suatu saat ketika dia marah, lebih serem dari orang yang biasa marah, benar nggak? Ya benar ya. Membela diri itu. Dua-duanya nggak bener lah, ya kan? Cuma ada orang ditahan-tahan sekali meledak, ya memang namanya bom dua, gitu kan? Api ini akan mudah berkobar. Ketika kebiasaan tertanam dalam sifat kita sudah menjadi kebiasaan, habit untuk marah-marah, untuk berbohong, untuk memfitnah, ini udah jadi karakter, sulit untuk diubah. Jadi kita harusnya jangan membuat pikiran kita berkeliaran, harus pada objek. Lalu kita dapat bersabar dan menjaga agar pikiran kita tetap tenang. Susah loh.
Kalau lagi happy, pikiran tenang gampang. Kesel sama orang atau dikeselin sama orang, nggak bisa menjaga pikiran tetap tenang. Mau ngapa-ngapain, sin yokwai. Kalau sin ukwai, waku yukumku yang ditentang manusia, cuci niepan, masuk nibana. Kalau pikiran batin kita tenang, tapi kalau pikiran kita tidak tenang, itulah susah. Jangan banyak keinginan, jaga kekotoran batin untuk dilihat dulu kotoran batinnya. Oh, aku lagi marah, aku lagi kesel. Dengan berlindung pada penuh perhatian, dengan cinta kasih dan rasa-rasa dimunculin lagi. Saat kita mau marah, sadarin, hei, ini body cita, ini body, bukan marga satwa, hoi. Kalau body satwa beda, body satwa harus jangan emosi. Kalau marga satwa, gitu kan? Harus buru-buru ingat-ingat, eling-eling ditepok-tepok. Tadi baru nonton YouTube. Hugas tahu? Yang dulu gendut, sekarang kurus banget ya. Dia tuh melatih hipnosis dengan diet. Hipnosis orang-orang gemuk biar pede, orang-orang gemuk biar diet. Wah, nanti mau ketemu ah. Hugas bilang apa? Ini pikiran kita ini bahaya. Kalau auranya kita kasih makan, saya nggak bisa. Pokoknya apapun yang kita pikirkan kalau negatif, pasti kejadian kata Hugas. Jadi kalau kita bilang, aduh susah, aduh berat, aduh bodoh, aduh kesel, pasti itu negatif semua yang datang pada diri kita. Ya memang teori Buddhis kan begitu. Pikiran adalah pelopor, pikiran adalah pembentuk, pikiran adalah pencetus. Kan di Dhammapada begitu ayat 1 ya nggak? Kita udah ngerti, semua dimulai oleh pikiran. Tapi nyatanya orang lain yang mempraktekkan. Jadi hipnosis, self healing, kita mengatakan saya bisa kurus, saya bisa baik. Sempat kurus saya 100 kilo, gendut lagi. Pokoknya ini bahaya nih sekitar sini kita. Jadi kalau bangun pagi ini harus dikasih aura yang bagus dulu, hal yang positif dulu. Saya mau apa? Saya mau happy, mau bahagia, mau apa? Ini program dulu nih, program pegang-pegang. Kalau perlu rambutnya botakin, jadi mulus, tidak ada halangan. Di program, saya mau bahagia, saya mau apa? Nanti akan terkoreksi. Sutra Buddha mengatakan tentang buah kesalahan untuk mengajar makhluk dalam neraka. Setiap dari kita harus menenangkan pikiran kita dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Pada saat itu, Bodhisattva Sada Laksana berkata pada Sang Buddha, Lokhananta, makhluk manapun dari kelas atau kategori apapun, makhluk neraka, makhluk setan, binatang, ataupun kaya, terpuji, terhina, setelah mendengarkan Sang Buddha membabarkan Dharma, seperti anak yang bertemu kembali dengan ibunya. Nah, dia bilang seperti orang sakit yang dirawat oleh seorang dokter. Oleh kalau ganteng dokternya ya. Emak saya tuh kalau ketemu dokter sembuh dia, padahal belum disuntik. Seperti orang yang telanjang memperoleh pakaian, seperti ia yang berada dalam kegelapan menemukan cahaya. Wah, luar biasa kekuatan daripada Buddha mendengarkan Dharma ini. Pada waktu itu Sang Lokananta mengamati bahwa ini merupakan waktu yang tepat dan mengetahui Bodhisattva memohon untuk membabarkan Dharma. Ia memancarkan cahaya berwarna putih yang cemerlang di antara kedua alisnya. Ini warna di sini. Jadi ini mata ketiga sebenarnya. Ini warna. Jadi Buddha memancarkan cahaya putih yang sangat terang di antara kedua alisnya, yang menerangi dunia yang tak terhingga di 10 penjuru. Ini menyebabkan alam neraka berhenti bekerja. Wah, bonus liburan. Makhluk di sana menerima kelegaan dari rasa sakit dan penderitaan mereka. Pada waktu itu dituntun oleh sinar Buddha, semua makhluk yang menderita karena buah kesalahan mereka datang kepada Buddha, mengelilingi Buddha sebanyak 7 kali, dan dengan semangat memohon Buddha untuk membabarkan Dharma. Jadi waktu mau membabarkan Dharma, cahaya Buddha itu nembus ke neraka,
sampai di neraka bisa melihat bayangan Buddha. Jadi langsung hukumannya libur, holiday. Hari ini kita berada di sini karena karma bersama. Kita harus memohon hal yang sama, berikrar bahwa semua makhluk akan mencapai pembebasan. Dengan ketulusan hati yang mendalam, kami bernamaskara dengan penuh cinta kasih dan ulas asih kita, dan kemudian menyebut nama-nama Buddha. Sekali lagi kita menyerahkan perlindungan pada 3 permata dan mohon agar cinta kasih dan ulas asih-Mu yang agung menyelamatkan semua makhluk hidup dari penderitaan. Semoga tekad tiap malam, ingat nih, dihafal ya, ingat ya, tekad. Semoga kami tidak akan pernah jatuh ke 3 alam menderita. Jangan jatuh ke alam menderita, ini diniatin. Yang kedua, semoga kami bisa memurnikan ucapan, pikiran, dan badan jasmani, tidak memikirkan kesalahan orang lain. Nah, yang suka bikin keksim apa? Yang suka bikin kesel apa? Gondok. Itu adalah kesalahan orang lain. Orang lain yang salah, tapi kita yang kesel ya. Jadi ingat di sini. Semoga kami memurnikan tubuh, ucapan, dan pikiran, jangan memikirkan kesalahan orang lain. Yang ketiga, semoga kami bisa menyingkirkan semua rintangan karma, bisa menyingkirkan semua rintangan karma dan melakukan perbuatan yang baik, ya, bisa menyingkirkan rintangan, melakukan perbuatan yang baik. Yang keempat, semoga kami tidak digerakkan atau dipengaruhi oleh kejahatan, ya. Kalau di tetangga kita berbuat jahat, digoda, ada yang goda. Di Buddhis, siapa yang menggoda? Nih, setan di sini. Diri sendiri, kita yang ingin melakukan kejahatan. Semoga kami tidak terus-menerus dengan keberanian dan kemunian mempraktekkan 4 ikrar agung. 4 ikrar agung. Semoga kami menanam segudang kebaikan sebagai fondasi kami dan memupuk praktek yang tidak terukur. Semoga kami dari kehidupan ke kehidupan selalu terlahir di tempat penuh berkah. Ingat nih, semoga terlahir di tempat yang ada Buddha Sasana, ya, terlahir di tempat yang penuh berkah. Semoga kami selalu mengingat tentang penderitaan di 3 alam menderita, supaya ingetin kita jangan jatuh, jangan jatuh. Semoga kami mewujudkan 6 paramita dan 4 ikrar agung. 4 ikrar agung ini seuliangsin, spesies, meta karuna mudita upekta, ya. Semoga kami menguasai 3 penglihatan dan 6 kekuatan spiritual, berkelana bebas dari berkeliaran dengan bebas dengan para Buddha bersama para bodhisattva untuk mencapai penerangan sempurna. Tekadnya seperti itu ya kalau mau tidur. Tapi yang paling gampang dari ringkas rangkuman semua, katakan tekad pas mau tidur. Semoga kami selalu bisa memiliki kebaikan, bertemu dengan Buddha Dhamma dan menjalankan ajaran, pikiran, ucapan, dan perbuatan tidak jatuh ke alam yang salah karena jahat. Itu aja udah tidur. Tapi yang paling penting tadi nomor 2, jangan karena kesalahan orang lain Anda simpan, pendam, kesel, keksim, gondok, gak bisa tidur. Ya, itu buang. Pikiran penuh cinta kasih dan belas asih adalah kunci. Demi semua makhluk hidup bangkit dari tempat duduknya bodhisattva sadar laksana dan berkata, Lokananta, ada makhluk di alam neraka yang tersiksa, tubuh mereka dipotong, dicincang, ditumbuk dari ujung kepala sampai ujung kaki berulang-ulang. Dan ketika mereka mati karena siksaan itu, mereka lahir kembali oleh angin yang dahsyat. Jadi udah dicincang, udah dipotong nih di neraka, ada angin, tubuhnya bagus lagi, hebat ya. Itu jadi mati hidup lagi, mati hidup lagi, mati hidup lagi. Badannya pokoknya mau diapain, mau dirajam, mau diapa, masuk ke kuali, udah kayak samcan kan, keluar, pulang, neng pada copot. Entah begitu ketemu bumi, injek tanah, bagus lagi badannya. Jadi begitu terus berulang-ulang hukumannya. Siksaan tanpa henti. Kesalahan apa sih yang pernah dilakukan? Lalu Buddha menjawab,
Makhluk-makhluk ini tidak memiliki keyakinan dan bagaimana mereka memperbuat kebaikan. Mereka tidak berbakti dan kejam, tidak mengetahui bagaimana mereka berbakti pada orang tua mereka, kejam terhadap orang tuanya, menyimpan pikiran keji dan jahat pada orang tua mereka. Mereka menyembelih binatang, mengeksekusi manusia sebagai mata pencarian mereka, melukai dan membunuh makhluk hidup. Karena sebab dan kondisi inilah mereka berbuah karma seperti itu. Ingat ya, ia yang merawat orang tua atau orang sakit sama seperti ia merawat aku, merawat Buddha maksudnya. Jadi Buddha menganggap bahwa orang tua adalah arahat yang hidup di rumah. Jadi kita berbuat baik pada orang tua ya. Di sini di Buddha Dhamma nggak pernah ada kata mertua ya, nggak ada. Selalu di Buddha Dhamma itu orang tua, baik dari suami maupun dari istri, itu dua-duanya adalah orang tua ya. Nggak ada khusus orang tua, oh berarti mertua boleh gitu. Kan bilangnya buat orang tua doang. Ketika kita menikah, dua-duanya adalah orang tua kita ya. Lebih jauh lagi ada sebagian makhluk yang tubuhnya kaku dan mati rasa tanpa sensasi. Ada mereka yang alis dan janggutnya rontok. Alisnya rontok aja. Sekarang mah masih hidup aja udah dirontokin. Padahal itu harusnya di neraka dulu baru rontok. Ditutup dengan luka yang mengeluarkan nanah. Tubuh mereka busuk dan berbau tidak sedap. Karena menderita kusta, ditinggalkan oleh keluarga dan kerabat mereka, hidup dalam liar di antara binatang tanpa ada orang yang ingin mengunjungi mereka. Kesalahan apa yang mereka lakukan sehingga memiliki buah seperti ini? Ya. Lalu Buddha mengatakan, di kehidupan lampau mereka tidak memiliki hal yang baik. Mereka tidak berbakti pada orang tua, merusak stupa dan wihara. Nah, jadi ini ada yang bagian terkelupas, ayo buruan dirapetin. Kalau merusak nanti malah akan mabul, kalau berbuat baik malah dapat baik ya. Mengambil keuntungan dari barang-barang milik wihara, melukai para makhluk suci, melukai guru, semuanya dilakukan tanpa pernah melihat perilaku mereka kembali. Mereka menunggangi para dermawan, tuh dermawannya ditunggangi, mengabaikan kebaikan mereka, menodai nama keluarga dengan terus melakukan perbuatan yang tidak murni. Lahir tuh nanti jadi kusta, menderita. Lebih jauh lagi, ada makhluk hidup yang terlahir tuli dan bodoh dengan tubuh yang besar tanpa memiliki kaki. Mereka menangkap menggunakan perut mereka. Mereka memakan lumpur untuk bertahan hidup. Di daerah mana negara yang kesulitan, lumpur bisa jadi kue ya, dipanggang gitu. Katanya enak, katanya. Mereka harus merangkak. Cacing menggerogoti tubuh mereka, menyebabkan mereka mengalami penderitaan tanpa akhir. Kenapa bisa mengalami ini? Ini tanya jawab ya antara Bodhisattva dengan Buddha. Buddha menjawab, kehidupan lampau sebagai manusia, mereka tuh keras kepala, tidak mengikuti saran yang baik dan tidak berbakti, tidak patuh dan membangkang pada orang tua mereka. Oh, ini sudah 3 kali orang tua terus. Mereka tidak sebagai pemilik tanah kepada desa, pengawas, wali kota, gubernur, menteri, mereka bukannya melindungi dan merawat masyarakat, tapi malah menyalahgunakan kekuasaan. Wah, ini buat pejabat nih ya. Merampok aset milik orang lain sehingga orang-orang itu mengalami kemiskinan dan menyebabkan rakyatnya kesulitan. Sebab itulah mereka berbuah karma seperti itu. Tuh, tuli dan bodoh. Lebih jauh lagi ada makhluk yang buta. Kenapa begitu? Kehidupan lampau mereka tidak percaya benih kebaikan dan mereka menghalangi cahaya daripada Buddha. Mereka menjahit mata orang lain, mengunci mereka dalam sangkar gelap, menutupi kepala mereka dengan karung. Itu siksaan-siksaan zaman dulu ya. Nah, itu bisa menyebabkan seseorang terlahir buta. Hari ini kita merasa takut setelah mendengar apa yang dicatat dalam sutra. Mungkin kita telah melakukan kesalahan yang sama di masa lampau. Karena ditutupi oleh kegelapan batin, kita tidak mengingat kembali. Hari ini kami menyesal dan menyatakan ketulusan yang mendalam. Oke, itu bagian 7. Ya, nanti lagi besok.
Besok jahit apa cabut? Jahit ya. Cepet ya. Hah? Oh Jumat ya. Pengen buru-buru aja. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita di sini kalau baca ini dirumusin semuanya sampai detil ya. Biasanya cuma baca Mandarinnya doang. Saya juga sambil baca ngerenungin, tapi kadang-kadang bacanya cepet nggak sempet ngebahas lebih lanjut. Begitu udah ditranslate kita jadi ngerti. Waduh, serem. Nanti 3, 4, 5 Januari saya juga baca yang Mampaucan di Taman Sari. Jadi nggak ada kebaktian di sini. Kemungkinan pas Rabu kalau nggak Pak Eko, saya ngundang Emil dari Sadu Band. Dia tadinya Pak Eko Rabu, Emil Jumat, tapi kayaknya mau ditukar, nggak tahu ya nanti. Pokoknya siapapun penceramanya harap datang ya. Kasihan ngundang orang jauh-jauh, taunya umatnya nggak datang. Kalau Emil dari Jakarta, luangin waktu. Kemarin gimana? Ibu Nancy rame, seru ya. Napas nggak dia kalau ngomong? Kayaknya saya dengerin di Facebook ngomongnya udah mulai pelan. Biasanya cepet banget ya. Jadi mungkin karena dia lihat ya ada Pak Aliong udah sepuh gitu. Jadinya dia ngomongnya pelan dikit. Bagus ya. Nanti kita undang lagi ya. Boleh. Ya, kita akan coba kalau saya nggak ada. Kalau ada ya saya yang ceramah ya. Jangan bosan. Nah, jadi kita bisa belajar dari banyak orang. Maksud saya begini. Kenapa saya ngundang penceramah-penceramah muda supaya bisa lihat? Kita di Bandung juga harus cetak. Anda udah banyak belajar, apalagi saya tiap hari Rabu selalu babarin dhamma. Setidaknya pengetahuan Anda berbeda kalau sering dengerin. Nanti suatu saat bisa ikut sharing di sini, bisa belajar bicara. Kenapa di tetangga itu banyak kesaksian? Mereka mau ke depan, mereka mau bercerita. Kalau umat Buddha nih jarang. Kayak kalau baik itu udah biasa gitu. Kalau umat Buddha selalu ada komplain, ngeluh, kesel, gondok, jengkel. Selalu begitu. Coba dengerin kalau orang lagi sembahyang di kelenteng atau di sini di altar, pasti masalah mulu. Jarang orang yang datang ke wihara atau datang ke kelenteng bilang, "Halo, mau coba siapa hari ini rezekinya banyak." Jarang, bener nggak? Kalau lagi dapat rezeki kita, oh ya udah biasa, diem makan enak. Dia lupa. Kalau lagi susah nggak punya duit, kasih apel sama jeruk doang, nyogok minta 5 juta. Dapat 5 juta, sama tetap apel sama jeruk, lupa pula. Nah itu maksudnya. Kadang-kadang kita lagi susah, kita malas sembahyang. Kalau lagi happy, kita jarang ingat. Padahal harusnya kita berbagi sharing. Dulu waktu saya ngadapin masalah, susah banget kayaknya nggak ada jalan keluar. Tapi udah lewat tuh, ya kan? Bisa cerita-cerita sharing. Nah, itu semoga ada bisa mendapat manfaat ya. Kita sharing-sharing di sini. Nah, yang di rumah apa kabar? Selamat malam. Masih bertahan ya. Jadi sharing juga. Mereka banyak pada minta request untuk live. Padahal sebetulnya kalau nggak live kan yang denger di sini doang. Kalau live bisa direkam, kata mereka bisa dapat manfaat. Kadang-kadang diputar-putar ulang. Ya, gitu. Saya di rumah, ambil toko. Selamat malam, semoga semuanya berbahagia. Yang di rumah doang.